Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gansku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku, Dwi Wulansari. Oke, teman-teman mungkin sudah pernah melihat atau yang belum pernah melihat, bisa scroll ke bawah agak sedikit beberapa video ke bawah, itu mengenai jurusan dan fakultas favorit di UIN Raden Intan Lampung. Wulan udah share loh. Jadi ada beberapa jurusan yang memang passing grade-nya serta peminatnya itu banyak banget, itu di UIN Raden Intan Lampung. Kali ini nggak berhenti Wulan memberikan informasi terkait dengan kampus tercinta, Wulan akan memberikan informasi yang berbeda. Nah, kali ini Wulan akan men-share kepada teman-teman semua yang sedang mencari informasi mengenai beasiswa. Beasiswa apa aja? So, ikutin terus ya. Nah, jadi beasiswa di UIN Raden Intan Lampung itu sendiri ada beberapa macam nih teman-teman. Dan diperuntukkan juga untuk mahasiswa-mahasiswa yang berbeda-beda. Ada yang diperuntukkan untuk hanya beberapa jurusan atau fakultas, dan ada yang diperuntukkan untuk seluruh mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung sendiri. Oke, untuk beasiswa yang paling banyak diminati dan menduduki peringkat pertama, yaitu beasiswa bidik misi. Apa sih beasiswa bidik misi? Ini merupakan beasiswa yang memang diberikan langsung oleh pemerintah kepada mahasiswa yang menengah ke bawah tapi berprestasi. Oh ya, Wulan sendiri merupakan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Dulu, sebelum Wulan mendaftar, ada beberapa ketentuan yang harus dicantumkan ketika ingin mendaftar beasiswa bidik misi. Yang pertama yaitu prestasi akademik. Prestasi akademik ini baik di sekolah waktu di sekolah SMA menengah atas ataupun beasiswa prestasi non akademik. Jadi antara akademik dan non akademik itu harus balance. Teman-teman mungkin yang masih duduk di bangku SMA dan ingin melanjutkan ke UIN Raden Intan Lampung bisa mengikuti beasiswa bidik misi ini. Oh ya, untuk tahun 2019 itu ada branding baru terkait dengan beasiswa bidik misi. Jadi sekarang beasiswanya ganti nih teman-teman, yaitu beasiswa KIP atau kita biasa menyebutnya KIP kuliah. Nah, beasiswa ini biasanya berbentuk kartu nih. Langsung jadi agar tepat sasaran beasiswanya. Karena terkadang beasiswa bidik misi itu dirasa belum tepat sesuai dengan sasarannya gitu. Nah, terus syarat lainnya apa nih? Jadi syarat lainnya selain dengan prestasi dan ada juga surat keterangan tidak mampu yang ditujukan langsung dari bisa RT, kelurahan, itu bisa jadi teman-teman bisa menyiapkannya. Nah, nanti ada seleksi kalau di UIN sendiri, kalau baik itu SPAN PTKIN, jalur rapot ataupun PTKIN, itu bisa langsung daftar atau klik untuk beasiswa bidik misi. Nah, tapi beda nih teman-teman, kalau di tahun Wulan, tahun 2017 seperti itu. Tapi di tahun 2020 itu berbeda. Jadi beasiswa bidik misi ini atau KIP kuliah ini bisa mendaftar ketika mahasiswa sudah diterima di kampus UIN Raden Intan Lampung. Jadi kalau belum keterima nggak bisa daftar. Nah, beda ya. Mungkin beberapa kampus memberikan beasiswa ini sebelum masuk, jadi sudah harus submit untuk gabung di beasiswa bidik misi, tapi kalau di UIN beda. Oke, next ke yang kedua ini yaitu beasiswa Basnas atau beasiswa Badan Amil Zakat Nasional. Di UIN sendiri, kuota untuk beasiswa Basnas ini hanya untuk mahasiswa yang semester 3, semester 5, serta semester 3, semester 5, serta semester 6. Jadi untuk teman-teman semua yang masih semester 1, semester 2, itu bisa mempersiapkan nih teman-teman. Bisa mempersiapkan dari apa saja persyaratannya serta ketentuannya. Terpenting adalah beasiswa Basnas ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang menengah ke bawah serta memiliki prestasi yang baik juga gitu. Oke teman-teman, next ke beasiswa yaitu beasiswa BRI. Beasiswa BRI ini kalau kuota untuk UIN Raden Intan Lampung sendiri sekitar ada kurang lebih 8 orang yang menerima beasiswa BRI. Tapi tergantung dengan kuotanya, jadi bisa saja berubah. Untuk beasiswa BRI ini cukup ketat, bayangkan teman-teman, karena mahasiswanya yang mencapai 40 ribuan harus bersinergi, harus bersaing untuk mendapatkan beasiswa BRI ini. Dan
untuk beasiswa BRI ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang nggak bisa baru semester 1 gitu. Jadi harus sudah melalui semester 1 dan semester 2. Nah, next yang ketiga yaitu beasiswa BI atau beasiswa Bank Indonesia. Kayaknya teman-teman udah famous ya sama beasiswa BI ini. Jadi, beasiswa BI atau beasiswa Bank Indonesia ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIN Raden Intan Lampung dengan kuota kurang lebih 50 orang. Nah, jadi lumayan banyak 50 orang, tapi beasiswa ini hanya berlaku selama 1 tahun, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau melanjutkan beasiswa ini bisa. Hanya persyaratannya adalah nggak boleh di blacklist. Jadi maksudnya teman-teman kalau sudah di blacklist karena ada permasalahan dengan BI ataupun karena prestasinya turun, IPK dan lain sebagainya, jadi langsung di blacklist dan nggak bisa daftar lagi untuk di tahun selanjutnya. Jadi teman-teman ngegagal dong untuk memperlanjut beasiswa BI ini. Beasiswa BI ini juga sama untuk mahasiswa semester 3 ke atas. Oke, next. Nah, itu beasiswa tahfiz. Beasiswa tahfiz ini merupakan beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Untuk terciptanya mahasiswa-mahasiswa yang terintegritas, selanjutnya religius, dan bersinergi, maka UIN Raden Intan Lampung juga memberikan beasiswa untuk para tahfiz yang ada di UIN. Nah, untuk mahasiswa yang ingin mendaftar beasiswa tahfiz, syarat utamanya yang harus tahu adalah harus hafal minimal 5 juz. Nah, kira-kira teman-teman udah hafal berapa juz nih? Nah, jadi dari 5 juz ini nanti akan ada tes langsung dengan pihak UIN. Selanjutnya ada surat keterangan, beberapa keterangan yang menyatakan bahwa memang teman-teman ini tahfiz betulan, gak bohongan, berupa ijazah dan lain sebagainya. Oke, dan next, beasiswa yang kelima, ini beasiswa yang diperuntukkan untuk kalian yang anak SMA. Oh, untuk MAN. Jadi ini hanya untuk MA dan MAN, jadi madrasah aliyah serta madrasah aliyah negeri. Syaratnya apa sih, Kaulan? Jadi syaratnya untuk teman-teman ataupun para siswa yang ingin mempersiapkan tahun depan mau daftar di UIN tapi bingung gimana karena ingin tidak menyusahkan orang tua dan atau terkendala karena ekonomi, teman-teman bisa mengandalkan beasiswa berprestasi ini. Jadi, beasiswa berprestasi ini ditujukan untuk siswa-siswa yang memang berprestasi dari SMA-nya karena pernah mendelegasikan diri ke tingkat nasional dalam acara ataupun event Islami seperti MTQ ataupun berupa perlombaan-perlombaan sains atau teknologi. Nah, buat kalian nih yang jago banget pernah lomba OSN, O2SN, yang pernah lomba tentang robotik ataupun lain sebagainya, yang pernah nasional bahkan internasional, bisa memanfaatkan beasiswa berprestasi ini. Tunggu apa lagi? Oke, next ke beasiswa selanjutnya. Nah, beasiswa selanjutnya ini adalah beasiswa yang diperuntukkan untuk mahasiswa Lampung Selatan atau beasiswa Lampung Selatan dari pendidikan kedinasan dari Lampung Selatan. Nah, untuk mahasiswa Lampung Selatan ini jadi hanya untuk mahasiswa Lampung Selatan ya, Kak? Iya benar, jadi hanya untuk mahasiswa yang berada di Lampung Selatan. Nah, ketentuannya yang paling penting adalah untuk mahasiswa yang menengah ke bawah. Ekonominya menengah ke bawah ya. Karena tujuannya dari beasiswa Lampung Selatan ini adalah agar terciptanya masyarakat, remaja-remaja, generasi muda yang sumber daya manusianya berkualitas. Jadi peluang untuk balik lagi ke kabupaten itu akan besar ketika nanti sumber daya masyarakatnya baik. Tujuannya seperti itu. Agar terciptanya masyarakat Lampung Selatan yang sehat. Sehat, cerdas, dan berprestasi tentunya. Dan tak lupa juga berkualitas. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa beasiswa yang Wulan sebutkan yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Mungkin teman-teman ada beasiswa atau beasiswa lain, bisa langsung chat di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman untuk mengetahui informasi terkini mengenai beasiswa ataupun informasi apapun di UIN Raden Intan Lampung.
Jangan lupa cek di www.winradenintan.ac.id atau Winril ya. Bisa juga teman-teman akses di media sosial Instagramnya UIN Raden Intan Lampung. Oke teman-teman, sekian dari Wulan, semoga bermanfaat. See you!